Ya, saya cerita sedikit ya. Kemarin saya ikut sharing kesehatan tentang kesehatan. Mungkin ini ada baiknya. Jadi tubuh kita ini memang 70% dari air. Jadi kita pun harus berhati-hati. Istilahnya sumber penyakit itu dari mulut gitu ya mungkin Dokter Hendro ya. Sumber penyakit dari mulut gitu. Jadi kemarin, hah? Dari hati juga bisa. Kemarin ada orang kesaksian itu dia sakit kanker. Karena diponis sama dokter 3 bulan akan meninggal, orang tuanya hanya memilih diajak pulang ke desanya. Di desanya itu setiap hari mamanya itu buka pintu, jendela gitu, ditunjukkan pohon kelapa gitu. Setiap harinya. Tapi mamanya bercerita, pohon kelapa ini begitu indah, begitu bagusnya bisa bergoyang-goyang. Tapi apabila dia sudah daunnya sudah jatuh, dia sudah nggak ada artinya. Sama seperti manusia, dia bilang gitu. Karena si dokter tadi sempat ngomong usiamu tinggal 3 bulan, mamanya nggak terima. Ya, anak saya 3 bulan, oke saya bawa pulang. Setiap hari mamanya memberitahu tentang pohon tadi. Pas di hari ketiga 3 bulan, dia tuh bangkit, dia merasa berdiri, dia berdiri itu merasa seperti sembuh gitu. Merasa jalan seperti tak gitu, berdiri dia jalan. Dia bilang, ayo mas saya antar ke pasar. Pada badannya sudah mengecil. Itu sikat katanya. Di situ artinya mamanya cuma katanya dari sharing mamanya hanya setiap hari mengatakan hal-hal yang positif dan ngomong saya sehat, aku sembuh, saya sehat, aku sembuh. Ternyata itu pengaruh. Jadi katanya orang bisa diabetes, orang bisa gula juga belum belum tentu kok dari makanan. Sama seperti Dokter Hendro ngomong, dari stres juga bisa. Jadi di sini tempatnya anti stres. Jadi terus terang rugi kalau para pria tidak mau gabung di sini, benar. Karena kita di sini yang saya tahu kita berkomunitas itu salah satunya saling berbagi energi ya. Mungkin Pak Bernard ngirim saya energi positif, Pak Daniel, Pak Bambang, Dokter Hendro, Pak Indra, saya terima gitu ya. Saya di sini lagi berbadan lelah dan hati lesu ini ketemu dengan sukacita. Saya tadinya dari mobil sudah kudu ngamuk, kudu apa, datang di sini langsung senyum. Itu membuat saya jadi pulang balik lagi. Terima kasih. Sudah proses. Mudah-mudahan aja ada yang mau, ada bank yang mau melirik gitu ya. Saya sudah bilang waktu hari itu ya rumahnya itu Bank BRI kepingin, dia bilang bisa dikasih di modal kerjakan katanya. Jadi waktu dia bilang di modal kerjakan ya saya hajar aja daripada nanti disita, ya saya coba aja. Saya coba karena saya merasa rumah itu sudah diselesaikan Tuhan pada waktu teman-teman di sini menguatkan saya dan saudara-saudara menguatkan ngomong, "Sudah, kalau kamu sampai disita pun kamu sudah punya rumah." Saya sudah merasa amin. Jadi saya sudah anggap aja rumah itu selesai gitu aja kan. Nanti Tuhan aja yang selesai. Iya kan? Ayo kita doa ya. Iya. Mengucap syukur ya. Untuk apa? Untuk mengucap syukurnya karena kau punya hati yang sungguh-sungguh menang ini. Kirama syapakana ramatudi mikita kala ramatakana. Kina, mari kita angkat tangan semua ke arah Kuang yuk. Duh Ramasyarama Ramaka. Kami tahu Tuhan, dukungan doa dari teman-teman ini akan meneguhkan, menguatkan Kuang, dan Tuhan mendengar dari sorga, dan Tuhan membukakan jalan. Sebab bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bagi Tuhan tidak sulit untuk menolong. Dengan sedikit uang maupun dengan banyak uang, Tuhan pasti bisa menolong. Karena Tuhan melihat hatinya Kuang yang sungguh hanya tertuju kepadamu. Bahkan dia boleh menang, dia boleh bebas karena sudah menyerahkan kepadamu. Karena dia tahu bahwa dia sudah punya rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati rumah yang sekarang ini ya Bapa. Dalam proses bank dan lain sebagainya kami serahkan, karena jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami. Oh, apa yang kami pikirkan, Tuhan bisa melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Bagimulah segala kemuliaan, segala hormat dan kepujian, dan segala tipu daya iblis mencuri berkat dari Kuang, aku patahkan, aku usir di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan dicurahkan atas Kuang saat ini, dicurahkan dalam nama Yesus.
ada jalan keluar, ada jalan keluar. Berkat yang terbaik, keuangan melimpah untuk Kuang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih. Di Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Ibadah kita yang sebenarnya adalah setiap hari, setiap saat, persembahkan tubuh ini, hidup ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes. Oke, saya persilakan langsung Bro Daniel. Saya sukacita banget hari ini karena berada di tengah-tengah orang-orang yang berbahagia. Itu siapa? Itu saya, itu kamu, Itu kita itu kita semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Oke, saya sharing aja hari ini karena saya dikasih kesempatan oleh Pak Bambang, ya kan? Di minggu lalu ya Pak ya, kita cita-citakan. Oke lah, saya coba sharing apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hati saya gitu ya. Saya bersyukur sekali ada Pak Bernard di sini, ada para senior, ada Dr. Hendro. Dan sebelum saya mulai lebih jauh lagi, saya minta didoakan oleh Pak Budi. Boleh Pak Budi? Silakan Pak Budi. Ya. Mari kita berdoa, khususnya untuk Daniel. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama dan kami percaya Engkau juga ada di tengah-tengah kami. Amin. Terutama Daniel Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya sungguh-sungguh Tuhan, hikmat yang dari Engkau, perkataan yang dari Engkau, yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua, Engkau nyatakan Tuhan. Tuhan, biarlah Daniel hanya menjadi alat, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, dan kami siap mendengarkan. Kami buka hati kami Tuhan malam ini, untuk kami menerima Tuhan, kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Engkau berkati kami semua Tuhan, terutama Daniel yang akan menyampaikan firman, Engkau berkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih Pak Budi doanya. Ya, saya didukung gereja-gereja Surabaya. amin, amin. Biar gereja-gereja semua bertumbuh, karena gereja bukan hanya sekedar bangunan, tapi gereja adalah setiap kita adalah gereja. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung, tidak bisa dipatahkan, tidak bisa diruntuhkan. Karena kesatuan kita ini luar biasa banget. Dan saya percaya FGB Men adalah satu organisasi yang benar-benar bisa menjadi wadah kita untuk bertumbuh, wadah kita untuk senantiasa berakar lagi dalam nama Tuhan Yesus.
Karena kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, berkarakter seperti Tuhan Yesus. Dan hari ini saya akan coba sharing tentang action for Jesus. Siap nggak kita action for Jesus? Siap nggak kita action for Jesus? Karena kita merasa terlalu baik hidup kita, benar nggak? Sampai detik ini kita ada di ruangan ini, juga teman-teman yang ada di Zoom, ada yang di luar negeri, Pak Alamsyah juga bisa menikmati kehidupan hari ini, bisa bernafas karena kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Action for Jesus. Dan siap Kak Bapak Ibu, bisnisnya mulai berkembang semuanya, siap? Saldo rekeningnya penuh semuanya, siap? Amin, ini mulai lebih kencang lagi. Dan semuanya itu hanya karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita. Kita sebagai pengelola, bukan pemilik, tapi kita dipercaya Tuhan, anak-anaknya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Action for Jesus. Ibaratnya buat saya, kita kalau bisa jadi Kopassus. Tahu Kopassus ya? Ada yang tahu nggak Kopassus? Komitmen pasti untuk Yesus. Jadi sekali Yesus, tetap Yesus. Dan saya percaya, apa sih gambaran Yesus? Satu ketika di sebuah sekolah TK ya, gurunya sempat bertanya kepada anak-anaknya, apa sih gambaran Yesus? Apa sih definisi Yesus? Ya kan? Ada anak seorang polisi, dia bilang Yesus itu seperti Pak Polisi, tegas, aturannya jelas. Terus ada anak juga yang anaknya seorang hakim. Wow. Dia bilang menggambarkan Tuhan Yesus ini seperti hakim, ya kan, memberikan satu kebenaran. Terus ada juga anak seorang guru, ya kan, dia bilang Yesus itu seperti guru, suka mengajar, suka memberikan perumpamaan. Terus di ujung sana kecil anaknya ditanya sama gurunya, oke, Amin, apa gambaran Yesus dalam dirimu? Amin bilang, Yesus itu seperti seorang yang ngambil barang-barang bekas, barang-barang rongsokan yang diambil, ya kan, yang dibenarin lagi dan dijual. Orang-orang mulai melihat, kenapa ya anak ini membuat perumpamaan seperti itu Yesusnya. Ternyata dia anak seorang pemulung. Jadi dia beranggapan bahwa Yesus itu seperti orang tuanya yang mengambil barang-barang bekas di luaran, membersihkan, membetulkan dan menjual kembali. Sama seperti kita. Kita tidak ada yang sempurna. Selama kita di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita masih kadang bisa berbohong, ya kan? Kita masih bisa berdosa-dosa kecil, ya kan? Tapi Yesus selalu menerima kita, setia terhadap kita. Dia tidak pernah menolak kita. Bahkan Yesus selalu memberikan kita kesempatan-kesempatan baru untuk kita bisa kembali lagi kepadanya. Jesus, action for Jesus. Apa yang kita bisa lakukan para FGB Men di ruangan ini? Juga teman-teman yang ada di Zoom. Sebagai seorang FGB Man, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus action untuk Yesus? Kita punya visi, misi. Misi itu cukup kuat banget kalau kita benar-benar berakar pada misi yang ditemukan oleh Demos Sakarian. Kita akan mengerti bahwa misi ini bukan sekedar misi. Misi ini menguatkan kita, menjadikan kita bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yaitu apa? Memanggil pria-pria. Ya kan? Memanggil pria, membantu pria, melatih dan mendorong lagi untuk lebih baik lagi. Artinya apa? Pria adalah imam, pria adalah kepala dalam keluarga, pria adalah pemimpin. Makanya Tuhan menciptakan Adam dulu atau Hawa dulu? Adam atau Hawa? Adam dulu. Kenapa? Karena Tuhan sudah rancang. Adam adalah pemimpin. Di keluarga kita pun sama. Kita adalah pria-pria, kita adalah suami. Kita seharusnya bisa memimpin, membimbing istri kita. Sekeras-kerasnya istri kita, secerewet-cerewetnya istri kita, tapi dia adalah tetap penolong kita. Dan Tuhan selalu memberikan ruang untuk suami-suami untuk bertumbuh
dan memimpin, menghormati istri kita untuk bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Action for Jesus. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan baca satu ayat. Apa sih perintah terbesar Tuhan Yesus di dunia ini? Saya minta tolong Pak Robert, Pak. Boleh dibacakan Matius 22 ayat 37 dan 39. Kalau teman-teman di sini ada yang bawa Alkitab elektronik atau Alkitab fisik, boleh dibuka di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Silakan Pak Robert. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, terima kasih Pak Robert. Dari sini kita bisa melihat bahwa perintah yang terbesar yang Tuhan Yesus berikan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Kasih itu adalah sebuah keputusan. Benar nggak? Kasih adalah sebuah keputusan. Beda dengan orang dunia, kalau jatuh cinta adalah perasaan. Benar nggak? Makanya kalau sudah menikah, kalau jatuh cinta, main perasaan, perasaannya hilang, emosinya hilang, mulai terjadilah perpisahan kadang di dunia. Tapi beda dengan kasih. Kasih Tuhan, kasih agape. Kita putuskan bahwa kita mengasihi. Kalau kita memutuskan untuk mengasihi, artinya kelemahan, kekurangan pasangan kita bisa menerima. Kenapa? Karena kita mengasihi. Karena kasih adalah sebuah keputusan. Dan Tuhan sudah memberikan dasar bahwa kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah Yesus, Tuhan kita. Karena Dia telah menebus dosa kita. Kita sudah dibayar lunas di kayu salib dan kita seharusnya memberikan terbaik untuk Tuhan kita. Di sisa hidup kita, berapapun usia kita sekarang ini, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita memberikan terbaik waktu kita, hidup kita untuk Yesus. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita nggak pernah tahu Tuhan rumah yang di surga sudah jadi. Andai kata kita tahu kapan kita meninggal, mungkin kita bisa buat undangan. Kita bisa buat pesta, benar nggak? Di gedung-gedung yang termahal. Oh, nanti tanggal berapa saya meninggal, saya naik ke surga. Kita bisa buat undangan. Tapi kabar baiknya Tuhan tidak menyediakan itu. Tuhan bisa memanggilnya dengan caranya yang ajaib. Tapi yang jelas kesempatan itu ada. Kapan kesempatan kita action for Jesus? Sekarang dan seterusnya. Sama halnya peristiwa 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah satu-satu peristiwa yang tercatat dalam Injil. 4 Injil. Di Matius ada, Markus, Lukas, Yohanes. Ada semua tentang 5 roti 2 ikan. Ini cerita tentang peteladan Tuhan Yesus. Bagaimana dia udah lelah, udah capek, tapi dia tetap diikuti serombongan orang banyak. Dan muridnya udah gelisah, kenapa? Karena harus kasih makan ini. Dan makan waktu itu 1 roti sekitar 200 dinar. Mulai gelisah, tapi Tuhan bilang, kamu harus kasih makan. Cari ada apa yang ada. Makanya menemukan 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus mengucapkan syukur dan menjadi berkat. Buat berapa orang? 5.000 orang. Apakah masih berlebih? Berlebih, 12 bakul. Artinya apa? Tuhan kita memberikan multiplikasi. Sama dengan kita yang di Full Gospel ini. Kita punya national presiden, ya kan? Kita punya program yang semua intinya apa? Terbentuklah chapter-chapter baru.
Makanya setiap kita dibiasakan kalau bisa, ya kan, memimpin, ya kan, kayak tadi Pak Kwang yang belum pernah host jadi host, ya bagus juga kan? Ya, belum lagi tadi Pak Robert visi misi, ya kan, makin hari makin bagus juga kan gitu. Karena kita sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar. Saya juga sharing firman ini juga belajar. Saya mau berbagi apa yang Tuhan kasih dalam hati saya, ya kan. Bagaimana action for Jesus. Banyak orang lupa. Mungkin zona nyamannya, kondisi keuangannya dia merasa ya kan tiap hari bisa ketemu Yesus di YouTube ada, di gereja ada kan. Tidak merasakan satu keperluan banget untuk Tuhan Yesus. Tapi dalam wadah kita, organisasi kita, full gospel ini, kita menjadi pria-pria yang mau bermultiplikasi, mewujudkan misi-misi daripada Demos Sakarian ini. Supaya apa? Mereka merasakan apa? Dampak untuk kita bisa action for Jesus. Nah, hal kedua apa yang saya pelajari dari ayat ini, coba dibaca yang 39 Pak Albert. Matius 22 yang 39. 39. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Makasih Pak Albert. Kasihlah sesama manusia. Benar enggak? Mudah enggak kita mengasihi sesama manusia? Mudah enggak? Jujur, saya juga merasakan kesulitan. Kadang kita ketemu orang, kadang nggak kenal, ketemu aja baru pertama kali ketemu. Kadang kita udah nggak suka, benar nggak? Ada nggak pernah nggak kejadian seperti itu? Kita belum pernah ketemu, tiba-tiba suatu hari diketemukan, tapi tiba-tiba kok nggak suka saya sama orang ini. Padahal belum terjadi apa-apa. Apalagi kita sudah bertemu, ya kan? Ada unsur bisnis di sana. Ada unsur kepentingan di sana, ada beda pendapat di sana, kita mungkin bisa nggak suka dengan seseorang. Atau pendapat kita ditentang habis-habisan, kita bisa jadi nggak suka dengan. Tapi perintah Tuhan jelas, kasihlah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Mudah nggak sama manusia ini? Suatu kali Dalai Lama pernah ditanya, apakah yang paling membingungkan di dunia? Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Yang paling membingungkan di dunia ini adalah manusia. Kenapa? Karena manusia mengorbankan, ya kan, kesehatannya hanya untuk demi uang. Benar nggak? Pernah nggak kita para bisnismen di ruangan ini, ya kan, kita bekerja mati-matian banting tulang istilahnya kan, untuk sebuah angka, sebuah rupiah. Dan mengorbankan kesehatan kita, mungkin terlambat makan atau apapun, yang penting ngejar project, yang penting ngejar meeting kan gitu. Tapi anehnya nanti kalau sudah uangnya sudah didapat, dia mengorbankan apa? Uangnya udah dapat, dia mulai mengorbankan uangnya tadi ini untuk mengejar kesehatannya, karena mungkin sudah ring 1, ring 2, ya kan, ring 3 ya Pak. Dan mulai mengorbankan, waduh kalau ada uang gimana caranya kesehatan aku pulih lagi. Nah, itulah manusia. Belum lagi dia terlalu khawatir dengan masa depannya. Overthinkingnya terlalu jauh. Sampai-sampai dia tidak bisa menikmati masa kini. Dan akhirnya apa? Dia bingung dengan masa depannya, tidak bisa menikmati masa kini, dan akhirnya dia tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Bahkan dia tidak hidup di masa kini. Itulah manusia. Belum lagi, ya kan, dia merasa tidak pernah akan mati. Dia kerja seakan-akan tidak pernah akan mati dan akhirnya mati. Dan dia tidak pernah menikmati apa artinya hidup. Itulah manusia. Makanya manusia unik, manusia itu satu makhluk, ya kan? Tapi kita harus bisa mengasihi sama manusia. Pesan kedua adalah manusia ini harus mengasihi sama manusia. Karena itu perintah Tuhan. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Kadang kita mengenal orang itu kita bisa dapat pelajaran sesuatu. Benar nggak? Jangan pernah menyesal mengenal seseorang.
Kalau orang itu baik, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang itu jahat, kita bisa mendapatkan apa? Pelajaran. Tapi kalau orang itu tidak baik, kita akan mendapatkan apa? Pengalaman. Tapi kalau orang itu sangat baik sama kita akan mendapatkan apa? Kenangan yang terindah. Jadi jangan pernah menyesal mengenal seseorang. Artinya apa? Dalam organisasi ini kita pasti ketemu banyak orang. Kita akan berkolaborasi, saling mengenal, saling berinteraksi, saling berkenalan. Tapi dari situ kita ada yang merasa cocok, ada yang enggak. Pesan saya sederhana. Apa yang tadi ini? Orang yang baik akan memberikan apa? Kebahagiaan. Dan orang yang tidak baik sekalipun akan memberikan kita pelajaran. Satu kali saya kenal teman lama saya. Teman lama saya ya baiklah, saya lihat penampilannya baik, secara mukanya seperti malaikat ya kan. Singkat cerita saya buat kongsi bisnis. Saya buat bisnis bareng-bareng teman-teman ya kan. Saya jadikan dia seorang bendahara. Pada saat dia menjadikan seorang bendahara, saya berpikir bahwa semuanya akan lancar semua karena dia dari background akuntan finance ya kan. Terus dia orangnya juga cinta Tuhan ya kan. Sama-sama dulu guru sekolah minggu ya kan. Lah saya kasih kesempatan dia jadi bendahara. Saya tunjuk dia jadi bendahara. Berjalannya waktu ya kan, saya pikir semuanya oke-oke aja, fine-fine aja. Di setiap meeting dia siapkan laporannya. Tapi suatu hari ya kan, terjadi crash. Terjadi beda pendapat dalam meeting itu. Sesama founder terjadi perbedaan pendapat. Ya kan? Dan dia ngepro sama seseorang. Padahal dia saya angkat istilah jadi bendahara. Saya ketuanya, dia jadi bendaharanya. Ya kan? Tapi karena nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia melawan saya, memberontak. Kita nggak pernah tahu. Dengan sejumlah uang dia membawa lari, dia berkongsi sama temannya tadi untuk berbagi. Dengan saldo yang ada dia berbagi dan saya sama sekali tidak dibagi. Uang mungkin tidak seberapa, tapi sakit. Ya, karena saya merasa ini teman baik saya, nggak mungkin nikung saya, nggak mungkin nipu saya, tapi tiba-tiba dia bisa berbuat seperti itu. Saya nggak ngerti juga. Sampai di grup dia live chat, diketemui sekarang agak sulit-sulit gitu. Tapi itulah manusia, itulah kehidupan. Kita nggak pernah tahu. Selama kita belum berbisnis, kita nggak akan pernah tahu. Kalau dalam lingkup gini mungkin oke-oke aja. Tapi Yesus mengajarkan ke saya, ampunilah, ampunilah. Saya belajar, nggak mudah, jujur nggak mudah. Saya merasa apa? Jengkel gitu loh. Kamu tak percaya kok seperti itu gitu loh. Tapi Yesus selalu mengajarkan ampunilah, ampunilah, ampunilah. Ya berproses lah, nggak semudah itu. Saya ngomong ini gampang berarti, tapi teman-teman pasti lebih senior dari saya, pasti lebih tahu lah jumlah kalau kita kerjasama, kongsian atau apa kan. Kita kadang merasa fine-fine aja tapi hasil akhirnya berbeda, tidak sesuai ekspektasi kita. Karena kita merasa satu. Tapi puji syukur, Yesus yang kita sembah selalu menjadi penenang dalam hati. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku tenang di dalam Yesus. Dari sekian ini, apakah saya kapok, apakah saya jerah? Enggak. Saya tetap harus berbisnis. Tapi saya belajar satu hal. Orang tidak bisa dilihat dari rupanya. Orang tidak bisa dilihat dari omongannya aja. Tapi orang bisa diuji dari berbagai peristiwa. Yesus yang senantiasa memberikan saya pemahaman sampai detik ini. Dan saya percaya Yesus yang sama akan menjadi pedoman buat teman-teman di sini. Pegangan yang kokoh.
Dan hal ketiga, apa yang didapat dari Action for Jesus? Sebelum saya lebih jauh, mungkin ada yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Bapak di sini. Boleh? Boleh bersaksi? Ada? Tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan sampai di sini, kita bisa menikmati makanan di kuilin ini. Itu sebuah anugerah. Ada gak yang mau bersaksi sedikit? Karena kita FGB men, kesaksian kita menguatkan orang lain, kesaksian kita menggambarkan siapa itu Yesus dalam hidup kita, kesaksian kita memberikan dampak bagi pria-pria yang lain. Banyak pria-pria yang lain yang mungkin mengeluh, yang dia tidak pernah punya teman seperti kita yang cinta Tuhan, yang tahu firman. Kadang mereka bunuh diri, kadang mereka ke jalur-jalur yang gak jelas. Tapi mau gak kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang terdekat kita, kepada saudara kita mungkin, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada grup WA kita yang mungkin lagi mengeluh, lagi pusing, lagi apapun. Kita memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kesaksian itu adalah kesaksian yang baru. Saya kadang-kadang dengar teman-teman di FGB ini, kalau kesaksian itu 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Boleh gak kita bersaksi yang update, yang fresh, from the oven ibaratnya. Karena setiap hari kita diberkati. Setuju gak? Setuju. Setiap hari kita dicintai Tuhan Yesus. Bahkan kalau orang dunia bilang, oh kadang kita di bawah rodanya, kadang kita di atas. Benar gak? Itu orang dunia. Tidak dengan anak-anak Tuhan. Tidak dengan FGB men. Kenapa? Karena saya pernah mendengar bahwa dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah disebut Tuhan kita memberikan kapan kita di bawah, roda di bawah, kapan roda di atas. Memang kadang kita punya satu kesulitan tersendiri. Tapi percaya nggak bahwa setiap kesulitan ini Tuhan buat kita untuk naik lebih lagi. Tuhan uji kita untuk naik lebih lagi. Kita di SD, sekolah SD dulu, kita ada ujian. Benar nggak? Masuk SMP ada ujian yang lebih berat lagi. Masuk SMA ada ujian yang lebih berat lagi. Tugas-tugas yang lebih berat lagi. Masuk ke kuliah S1 kita ada ujian yang lebih berat lagi. Itulah manusia. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa setiap kita akan melewati kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Dan tidak ada di bawah atau di atas. Karena kita selalu di atas. Amin. Percaya itu terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan selalu menyiapkan untuk yang terbaik dalam hidup kita. Kesaksian harus yang terbaik. Kesaksian harus yang terbaik. Saya menyaksikan aja tadi pagi. Saya nggak nyangka saya juga bisa hadir di ruangan ini hari ini. Karena tadi pagi menjelang siang itu kepala saya pusing. Itu pusing nih. Pusing nggak enak, kenapa ya? Kalau saya jalan sedikit itu udah goyang. Saya sampai tidur. Sampai sekitar jam 2-an gitu, saya ajak anak saya, yuk kita ke Jiwok yuk jalan-jalan sebentar. Tapi anak saya nggak tahu kalau saya pusing. Saya cuma berdoa aja kalau Tuhan izinkan saya berbagi firman di kuilin ini ya saya akan hadir. Tapi saya percaya Tuhan, saya mau kau ada di diri saya. Iblis boleh hilang. Mungkin iblis nggak senang kalau saya sharing firman di sini. Iblis nggak suka kalau kita action for Jesus. Dan menjelang jam 4 itu sudah nggak pusing lagi udah. Sampai detik ini. Artinya apa? Ujian boleh ada. Tapi selama kita mau membuat yang terbaik itu Yesus, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus pun akan pasti menolong kita. Sampai detik ini, saya belum pernah ditinggalkan Tuhan. Dalam kondisi tertentu, kadang saldo ini menipis. Saldo menipis. Saya percaya Tuhan
Aku anakmu. Kau tidak akan pernah mempermalukan anakmu. Saya percaya Tuhan, saldo ini ada yang isi lagi Tuhan. Ajaib nggak ajaib, percaya tidak percaya, tiba-tiba ada WA masuk. Bro, lagi sibuk apa bro sekarang? Saya ngobrol sebentar. Ya udah, ini ada project nih, aku transfer segini dulu ya. Masuk dan jalan. Sampai detik ini. Aneh, ajaib. Tapi itulah Tuhan kita. Dalam kondisi COVID yang kemarin, ya kan, banyak orang-orang yang kebingungan pekerjaannya, ya kan, saldonya menipis, banyak porak-poranda. Siapa sangka virus yang paling kecil mengalahkan raksasa-raksasa semua. Konglomerat gelimpangan semua gara-gara COVID. Setuju gak? Kita tidak pernah menyangka. Dan Tuhan ajarkan itu buat saya, bahwa kita tidak bisa bangga dengan sesuatu yang besar. Kalau Tuhan gak setuju, dia bisa ubah. Kecil aja, virus saja udah memporak-porandakan semua. Dan bersyukur, puji Tuhan, dalam kondisi COVID 2 tahun itu, kehidupan finansial saya justru lebih bagus. Karena saya tidak roadshow, hanya Zoom aja, ya kan. Istri saya itu paling suka Zoom. Omset naik. Itulah pertolongan Tuhan. Selama kita tahu kita berpegangan sama Tuhan, kita tahu dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia sempat mati 3 hari dalam kematian, dunia kematian, tapi dia bangkit di hari ketiga. Dan satu-satunya, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi hanya satu-satunya yang mati dan bangkit adalah Tuhan Yesus. Bangga gak kita punya Allah yang seperti itu? Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, bahkan dia berjanji akan kembali lagi. Jadi jangan pernah takut dengan goncangan dunia ini. Selama kita berpegang sama Yesus, Yesus yang hidup, Yesus yang sama, Yesusnya Abraham yang sama, akan memberikan terbaik untuk kita. Hanya kita punya enggak budi yang membalas kebaikan Tuhan? Bisa enggak kita membalas kebaikan Tuhan? Sebaik-baiknya kita membalas kebaikan Tuhan, kita enggak nyampe. Karena dia terlalu baik. Kita kadang nakal, kadang kita tidak setia, kadang kita aduh malas aku datang full gospel lagi, udah enggak datang aku. Tapi dia tetap setia. Yesus itu tetap setia kepada kita. Ada nggak kesempatan bapak-bapak mau bersaksi? 1-2 orang aja saya kasih kesempatan. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Siapa? Silakan. Ada? Boleh? Shalom semuanya ya. Terima kasih sebelumnya kalau sudah diperbolehkan untuk bersaksi ya Om ya. Jadi gini, ceritanya itu kan saya ini kan pekerjaannya kan di bidang floris, ya kan. Terus ya meskipun floris saya ini kan masih baru, terhitung baru lah, masih 6 bulanan. Tapi aku tuh setiap hari bareng doa kayak sama mesbah keluarga, sama mama, sama papa, doa itu mesti mesti minta Tuhan, kalau memang ini memang pekerjaan dari Engkau, ya kan, kasihlah Tuhan. Maksudnya 1 bulan itu istilahnya ya ada aja orderan, minta tolong Tuhan. Terus setelah doa ya Tuhan menggenapi itu. Jadi setiap bulan itu ada aja kayak 1 hari itu ada orderan, oh enggak apa-apa lah cuma 1, ya puji Tuhan. Karena kan aku itu berpegang kayak gini, Tuhan itu
memberikan ke saya itu pekerjaan itu, berarti kan otomatis sudah mempercayakannya. Secara otomatis kan kita itu harus percaya sama Tuhan, ndak jangan yang mikir aneh-aneh. Jadi harus benar-benar percaya Tuhan itu pasti membukakan jalan bagi orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Jadi kebetulan itu kemarin malam. Jadi waktu kemarin malam itu dapat WA kan. Tiba-tiba dapat WA, oh dapat orderan, ya puji Tuhan. Dapat 1, tiba-tiba langsung 4. Terus tiba-tiba nambah lagi. Terus akhirnya sudah saya manggil tukang, singkat cerita saya manggil tukang untuk ngerjain semuanya itu. Tukangnya itu dari jam 8 malam itu kerja sampai jam 4 pagi untuk menyelesaikan bunga ini, 7 bunga ini. Setelah itu saya waktu mau berangkat ada aja cobaan dari Tuhan. Waduh, yang waktu berangkat sudah ditata rapi sama tukang saya itu sudah rapat, kena nggak tahu itu kabel listrik atau kabel telepon, kena di bagian bannernya, sobek. Duh, Tuhan, kok ada aja mau berangkat mau nganter kok kena sobek. Terus yang di sini tuh di otak ini udah begitu, aduh iki wis ya rugi tangga iki aku ngeprint lagi ngurugi apa enggak gitu, baru ono orderan baru sehari banyak kok wis kena sobek gini. Terus ya udahlah apa namanya, aku aduh kok mikir kok kayak gini sih, jangan-jangan Tuhan yang ngasih anu. Udah langsung tak print lagi, wis enggak apa-apa, istilahnya udah sobek gitu ya, Tuhan pasti punya rencana. Akhirnya ya saya print lagi. Setelah itu sudah saya antar ke Adiasa 7 order itu saya antar, ditelepon, Pak minta tolong ada orderan lagi dapat, dikirim tempat yang sama 2. Waduh puji Tuhan. Habis pulang, habis dari ngambil apa namanya, ngambil papannya, habis dirangkai kan saya antar lagi toh, ditelepon lagi. Itu jam 3, memang jam 3 jam 4-an. Ditelepon lagi, dapat. Habis nganter cuma dapat 1, tak antar. Kebetulan yang order itu punya nasional. Jadi ya udahlah tak kirim selesai. Udah mau pulang, jam mepet udah jam mepet. Waduh, aku bentar lagi ditugasi sama papa suruh ke City. Kok belum pulang? Terus Godaan. bener. Terus habis mau pulang, habis masuk starter, ditelepon lagi. Pak maaf Pak, ini ada tambahan lagi 1. Aku dong, Mbak, Bu tolong Bu ini besok aja bisa ndak ya? Waduh ndak bisa hari ini tak Pak. Aku daging ini, aduh, aku mau nih pulang, iki mau nih pelayanan. Terus akhirnya ya singkat cerita, ya udahlah tak terima aja, aku terima, tapi saya operkan ke rekanan. Akhirnya saya oper ke rekanan. Ini tadi barusan dikirim ini. Terus ya puji Tuhan, dari situ Tuhan itu banyak mengajarkan. Jadi kamu doa minta orderan, dikasih langsung dapat orderan banyak 11 papan langsung, kamu menggerutu. Padahal kamu sendiri yang minta, kok kamu menggerutu. Jadi ya udahlah, aku doa minta ampun sama Tuhan. Aku sadar aku yang minta, tapi kenapa aku yang mengeluh gitu. Terus ya gitu, ada lagi cobaan, pulang kena macet. Terus aku datang gak ya ke situ ya, kok aras-arasen. Terus kena macet, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore belum pulang, kena macet sisan. Kok aras-arasen mau ke situ. Terus udah wis jangan udah dipercaya sama Tuhan, gak boleh. Ya udah, pada akhirnya saya bisa datang ke sini dengan cobaan yang begitu berat. Papa melayani di FCBHU hari ini. Iya. Sekian Om. Oke, luar biasa Daniel.
Diberkati Flores. Ya. Iya, sesama Daniel. Ada nggak satu lagi yang mau bersaksi? Sebelum saya close sharing firman saya. Ada nggak? Izinkan saya Pak, kasih Oh, kesaksian Pak. silakan Pak. Singkat saya, karena katanya tadi kesaksiannya jangan yang tua-tua ini. Oh, Tapi saya mesti mundur dulu sedikit ke bulan April, saya pernah ketemu dengan Pak Halim dan teman-teman di Salatiga, di Lopait, dan bertemu dengan beberapa teman di Pesat di sana. Jadi saya bawa pulang berkat Tuhan dalam hidup saya. Mungkin kalau kita pikir berkat dalam bentuk uang dan materi dan segalanya, tapi saya bicara tentang berkat Tuhan di mana dipercayai oleh Tuhan. Jadi beberapa hari yang lalu saya berteleponan kembali dengan Pak Immanuel. Pak Immanuel itu seorang pekerja yang bertanggung jawab di Pesat untuk STAK di sana, yaitu Sekolah Teologi di Salatiga. Dan kami berbincang kembali dan dia menceritakan bahwa dari kira-kira 100 mahasiswa itu kan bisa dikirim oleh orang taat, ya hampir seluruh membayar beasiswa tersebut. Jadi singkat cerita, berkat yang saya terima, saya dipercaya oleh Tuhan untuk mengambil satu mahasiswa, memberikan beasiswa bagi mereka. Mereka itu butuh kira-kira studi 4 tahun. Jadi saya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengambil beasiswa tersebut untuk membiayai satu mahasiswa. Itu aja singkat kesaksian saya, di mana Tuhan mempercayai diri saya untuk menjadi berkat bagi desa-desa. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Pak. Oke, kesaksian selalu ada seharusnya dalam hidup kita, keseharian kita. Kita nggak mungkin bersaksi 20 tahun, 30 tahun yang lalu, tapi setiap hari kita harus bersaksi. Menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kita. Banyak hal, kalau kita teliti detail lagi, kita akan merasakan benar-benar kasih Tuhan itu. Jadi apa action for Jesus? Pertama kita mewujudkan misi-misi daripada FGB ini. Visi misinya itu yang jelas, sudah. Kedua kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan ketiga adalah kita bersaksi. Bersaksi dan bersaksi. Karena ciri khas daripada FGB Men adalah kesaksian. Kita bisa menjangkau partner kita, klien kita, teman kita. Dari mana? Kesaksian. Dari kesaksian orang lebih mengenal Yesus. Kalau kita bawa ke gereja atau pakai jubah gereja, kadang orang masih ragu. Tapi kalau kita bertemu mungkin lagi lunch ya toh, kita cerita, waduh, tadi pagi saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apa itu? Kita mulai bersaksi. Kita bisa ajak ke acara meeting seperti ini yang interdenominasi. Dan itulah misi kita. Kita menjangkau pria-pria kembali. Kadang banyak pria-pria yang di luaran juga, ya kan? Kalau kita tidak jangkau, dia akan dijangkau orang hal-hal lain. Terjerumus dalam lembah-lembah yang lain. Padahal Yesus sudah jelas, ya kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah yang terbesar. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai FGB Men? Apa yang kita harus benar-benar gerak untuk action for Jesus? Apa? Kita akan merasakan bahwa Tuhan terlalu baik. Benar enggak? Dalam keluarga kita, dalam keseharian kita. Mungkin kita enggak sadar. Tapi banyak hal yang kita bisa ikuti kalau kita tahu Yesus selalu menuntun kita, memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti Daniel tadi, benar enggak? Antara pilihan, antara bisnis atau pelayanan. Jelas kan? Tapi puji syukur, Daniel memutuskan ya kan. Oh, saya harus datang pelayanan. Karena memang ini yang kita bisa berikan Tuhan kita.
Coba kita renungkan baik-baik. Action apa untuk Yesus yang kita bisa lakukan? Seringkali orang beranggapan bahwa kesatuan adalah keseragaman. Seringkali orang bilang kalau kita bersatu kita harus seragam, bersama, ya enggak? Padahal kesatuan itu adalah toleransi perbedaan. Seperti tubuh kita, benar enggak? Kalau ditanya mana yang paling penting, tangankah, kakikah, kepalakah? Semua punya fungsinya. Tapi itulah satu tubuh, satu kesatuan. Sama seperti kita. Dalam wadah ini, kita ada yang bisa bernyanyi, bisa berbagi sharing, ada yang jago di multimedia, ya kan? Semua punya peranan masing-masing. Tapi kita jadi satu kesatuan. Kesatuan ini yang Tuhan suka. Kesatuan ini seperti tubuh Kristus. Kita boleh berbeda latar belakang. Dan pada saat kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan thank you luar biasa. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, ujian apapun yang Tuhan berikan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan Dia tidak pernah memberikan melebihi kekuatan kita. Sadar gak kita? Kita hanya bisa thank you. Thank you for everything. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Boleh gak kita mulai hari ini, mulai detik ini, kita tetap mengucap syukur apapun yang Tuhan sudah berikan. Keseharian kita, tantangan kita, problema di pekerjaan kita, mengucap syukur aja. Tuhan mengucap syukur, pasti ada pelajaran di balik itu semua. FGB man. Oke, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bro Daniel Chang, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan aku yang memilih kamu, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhan yang sudah menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Ya, kita mesti menghidupi apa yang sudah disampaikan oleh Daniel, action for Jesus, bukan hanya di kata-kata, tapi benar-benar kita harus bergerak. Kita harus pergi menyampaikan apa yang kesaksian-kesaksian kita bisa memberkati orang banyak, bisa membawa mereka semua yang terbeban, yang mereka terbelenggu, bisa dibebaskan oleh karena kesaksian kita. Bukan kadang-kadang kita kalau memang berbicara kita susah ya mau menjangkau mereka yang terbelenggu, membebaskan mereka yang terbelenggu. Tapi dengan kesaksian kita kadang-kadang tanpa kita sadari itu akan terjadi suatu pergerakan seperti itu. Oke, luar biasa ya pada malam hari ini Bro Daniel menyampaikan dengan begitu jelasnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan ini? Ayo silakan Pak Jaya. Shalom, selamat malam. Saya memang lama nggak ke City Chapter nih, tapi Bro Bambang nih yang ayo Pak Jaya ikut lagi, jadi ikut semangat lagi. Iya. Jadi memang mesti ada yang dorong sih. Memang biasanya kan karena COVID ini kita kan biasanya tiap minggu itu kita pasti ke kaset doain orang sakit. Tapi selama 2 tahun lebih ini kita absen, kita minta masih belum dikasih izin ya. Kita doakan aja supaya secepatnya bisa ada kegerakan lagi di
di FGP FMN untuk pelayanan orang sakit. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Mungkin ada siapa yang lagi yang mau memberikan tanggapan? Saya sedikit. Ya, silakan Pak Indra. Untuk menguatkan Pak Daniel Chang. Saya itu kalau berdoa tidak pernah berubah. Lord Jesus comes to my life. Let me shining your love to bless people surrounding me. Just that, Pak. Ya, jadi ini mungkin sinkron dengan apa yang diutarakan Pak Daniel. Jadi Tuhan Yesus datanglah ke dalam hidupku, biarkan aku menyinarkan kasih-Mu kepada semua orang di sekeliling saya. Itu mengakibatkan saya setiap hari selalu berupaya untuk membuat orang-orang sekeliling saya itu bergembira. Entah itu pembantu, entah itu sopir, entah itu staf-staf saya, apalagi keluarga saya. Jadi action for Jesus. Amen. Haleluya. Oke, kalau gitu saya serahkan ke Pak Bernard ya untuk bisa memberikan closing. Ya, kita semua diberkati malam hari ini ya. Jadi 2 ayat atau beberapa ayat tadi itu. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, bahkan yang di ayat yang di Injil yang lain itu dengan segenap kekuatanmu. Jadi dengan seluruh hidup kita ini yang pertama, hukum yang terutama itulah mengasihi Tuhan. Jadi actionnya itu bagaimana? Yaitu kita rindu untuk melakukan firman-Nya, itu yang pertama. Yang kedua, kita rindu untuk menjadi serupa dengan Dia. Jadi rindu untuk kita bisa hidup dalam kebenaran, sehingga kita ngecek perkataan kita, pikiran kita setiap saat. Ini latihan ya, itu tidak mudah ya. Apa pikiran saya ini cocok dengan pikiran-Mu Tuhan? Kata-kata saya ini apa cocok dengan perkataan-Mu Tuhan? Tapi lama-lama kok ya mungkin ya kita bisa ya. Karena dengan pertolongan Roh Kudus itu gitu loh. Sehingga saya yakin kita semua akan nyampe itu nanti menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita belajar untuk bisa mengasihi orang lain. Seperti Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 9 ayat 36 itu Tuhan Yesus memandang orang banyak itu jatuhlah belas kasihan. Jadi itu adalah jatuh belas kasihan itu adalah buah roh. Jadi kita melatih, kadang-kadang ya itu seperti tadi katakan oleh Pak Daniel itu. Kadang-kadang ketemu orang ini kadang-kadang sudah tidak senang misalnya gitu ya. Nah ini yang kita akan mesti lawan, itu kedagingan itu ya. Jadi ya apa itu action for Jesus ini. Jadi saya memberikan contoh, saya sudah bertahun-tahun, kemudian saya sudah pernah cerita juga. Saya mempunyai daftar nama tetangga-tetangga saya doakan ya mungkin kalau tiap 2 hari ya tiap 2-3 hari itu mesti ingat gitu. Satu ya cukup banyak kalau saya satu gang itu kan lumayan ya, tapi enggak ya artinya yang saya tahu lah namanya begitu. Kemudian saya ikuti dengan setiap terbitan majalah Voice seperti yang kemarin saya sudah terima, itu dibagikan juga tetangga saya kiri, kanan, depan. Nah jadi satu saat itu saya dulu sudah pernah saksi juga, ini yang bertahun kemudian, tapi ini ada dampaknya yang baru beberapa hari yang lalu ini gitu loh. Jadi saya biasanya jalan-jalan di depan rumah kalau sore itu, terus yang tetangga saya yang kalau dari depan itu sebelah kanan saya, itu pas lewat gitu. Itu memang perokok berat dan bukan orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi saya berusaha akrabi dia, kemudian ketika jalan saya tanya, Pak lagi mau kemana ini? Ini Pak ke toko, ke Indomaret. Dia bilang gitu. Beli apa Pak? Ya beli rokok. Jadi saya kemudian doa, ya kapan saya doakan dia ini. Tapi kan orang bukan percaya, saya sudah kasih majalah Voice tapi mungkin tidak dibaca sama dia. Jadi suatu saat ketemu lagi, saya tanya, ya Pak mau kemana Pak? Rokok. Ya Bapak apa mau? Saya doakan sekarang ini di tengah jalan ini. Supaya Bapak lepas rokok. Jadi namanya orang bukan orang Kristen ya.
Karena tapi dia sungkan sama saya, iya mau katanya. Saya pikir kapan lagi di tengah jalan tak pegangi dadanya dalam nama Yesus, berhenti rokok dalam nama Yesus. Tapi dia tidak ada ekspresi apa-apa gitu loh jalan. Kemudian saya waktu beberapa hari kemudian dia lewat lagi, saya tanya, mau kemana Pak? Saya pikir sudah pasti ada hasilnya lah sedikit-sedikit. Pak, ini Pak mau beli rokok. Ya pasti. Tapi saya ucapkan namanya itu saya ucapkan. Tahun lalu anaknya udah datang. Dia tanya, papa saya ini tanya karena dia sekarang mesti bypass juga seperti katanya. Wah, kebenaran. Ayo papamu datang ke sini tak gitu loh. Tapi dia tidak mau rupanya gitu. Jadi saya karena anaknya sudah percaya sama Tuhan, saya cerita jangan takut, saya doakan. Ayo kita doa untuk papa ya. Doa gitu. Setelah itu lama saya tidak ketemu lagi karena dia rupanya pindah ke rumah anaknya. Itu di yang sebelah saya itu dia sama-sama saudaranya usaha di MKL gitu loh. Jadi kemudian selama tidak ketemu beberapa minggu lalu saya kemudian waktu sudah tahu nih sudah ada orangnya tidak di situ gitu. Loh tiba-tiba di jalan lagi. Biasanya kan ngomong di rokok. Tapi saya lihat dari jauh loh. Ini wajahnya kok bercahaya ya orang ini ya. Kok seger ya. Kemudian saya tanya sama dia, Pak, ya apa tempoh hari sing bypass itu? Jadi tak bypass itu? Jadi Pak, di Malaysia. Terus ya Pak? Wah sudah Pak, sudah beres Pak. Dan sekarang saya sudah terima Tuhan Yesus katanya. Wah luar biasa, ini bonus. Saya sudah ke gereja Pak. Terus ya Pak, rokoknya. Wah beres, sudah ada rokokan lagi. Saya ingat waktu Bapak dulu doakan saya. Waktu Bapak percaya ke gereja itu sudah terima Yesus betul. Ngomong sama terima Tuhan Yesus. Apa itu ya? Apa ya? Nah sekarang ayo masuk ke rumah saya. Saya pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, dia dengan lantang berkata, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni dosa-dosa saya Tuhan. Dan sekarang saya menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Haleluya. Menurut saya doakan dia. Dan saya kasih majalah Voice lagi. Ya itu jadi Action for Jesus itu ada suatu ada kegembiraan gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya harap saudara-saudara sekalian supaya bisa tahu dengan jelas visinya Full Gospel itu buku-bukunya Demos Syakarian harus dibaca, saudara. Nah, ini dimulai dari ini, Happiest People on Earth ini. Ini kalau saudara baca buku ini, saya sampai sekarang masih baca ini. Bisa nangis, saudara. Bahwa Tuhan itu betul-betul, ini benar-benar FGB MFI ini dari Tuhan. Nanti diteruskan dengan buku yang kedua itu, The Vision Intensified. Nah, nanti PR-nya untuk hari Jumat ini, kalau bisa saudara ikut School of the Vision. Akan dipimpin langsung oleh Pak John Carrot. Dan dia selalu mengatakan, katakan ya pada orang yang kamu ketemu ya, I love you. Ya, seperti katanya Daniel, aku mengasihimu. Apa yang saya bisa perbuat untuk kamu? Kamu lagi masalah apa? Saya doakan. Jadi kan ketularan ya. Jadi kalau kita ikut, ini ada 12 minggu ya. 12 minggu mulai kemarin hari Jumat yang lalu. Itu kita banyak belajar di situ, kesaksian-kesaksian dia sambil dikasih PR untuk membaca buku-bukunya ini. Nah nanti untuk yang Jumat ini bukunya adalah The Ultimate Dimension. Ya, itu teman-teman Pak Bambang masuk di grupnya, masuk sudah ya. Saya lihat mereka tuh antusias sekali saudara. Mereka baca buku itu, kemudian mereka memberikan komen, waduh itu bagus sekali. Setiap bukunya Demos itu luar biasa itu. Saya itu betul-betul diberkati gitu loh. Sehingga dengan demikian saya tahu ujungnya Full Gospel itu kemana nantinya itu. Jadi bukan hanya man to man ministry ini, tapi kita akan ikut serta
dalam tuaian besar akhir zaman, membangkitkan sleeping giant, orang-orang yang di gereja yang tadinya tidak aktif, seperti tadi sudah dikatakan oleh Daniel, itu akan mereka berapi-api menjadi tentara Allah yang besar untuk menjangkau jiwa-jiwa sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan kita terlibat di dalamnya. Ayo kita benar-benar kita sungguh-sungguh bisa di Full Gospel ini makin berlatih untuk menjadi berkat dengan bersaksi, jadi berkat buat orang lain. Kurama syapa kanda bakanda batakinda lama. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih kami berada di Full Gospel ini. Ajari kami Tuhan untuk bisa action for Jesus itu. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami persembahkan kepadamu. Dan Engkau ubahkan hidup kami Tuhan. Untuk boleh hidup dalam kebenaran dan kekudusan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami juga boleh mengasihi orang lain. Kalau kami melihat orang baik dalam pekerjaan kami, di rumah tangga kami, atau dimanapun kami berada, biarlah kami rindu orang itu juga diberkati seperti kami. Supaya dengan demikian mereka juga Tuhan boleh merasakan mencicipi sorga. Mereka boleh merasakan kebenaran itu. Dan mereka boleh diselamatkan dan juga boleh bertumbuh di dalam Engkau. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saat ini kalau ada di antara kami yang dalam keadaan permasalahan yang berat, ataupun apa yang menjadi permasalahan kami, malam hari ini Tuhan Engkau yang melepaskan belenggu-belenggu itu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala belenggu-belenggu persoalan, mungkin sakit penyakit, mungkin itu dalam keuangan, mungkin dalam persoalan keluarga, atau persoalan dari orang yang kita kasihi, kita bawakan malam hari ini. Dan kita satukan hati di dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu ini kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau meloleh kelegaan itu. Kelegaan itu. Oh, dan kalau itu menyangkut orang lain, biarlah orang lain itu juga dengan doa-doa kami, mereka dibebaskan dari belenggu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami berkat buat banyak orang. Supaya dengan demikian terjadi satu gelombang kebangunan rohani. Gelombang kebangunan rohani, pertobatan, kekudusan, dan pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Di mana kami bisa ambil bagian di dalamnya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.